time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pentingnya analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Analisis keuangan merupakan komponen paling krusial dalam studi kelayakan bisnis karena berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu proyek atau usaha layak dijalankan dari sisi ekonomi atau profitabilitas. Analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis tidak hanya mengukur potensi keuntungan, tetapi juga mampu mengelola risiko, menentukan strategi pembiayaan, dan memperkuat kepercayaan investor. Dengan analisis yang mendalam, pelaku bisnis dapat memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil benar-benar rasional dan berkelanjutan. Peran aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menjadi alat pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Yang ketiga, membantu menentukan kebijakan operasional dan pembiayaan. Dan yang terakhir, menjadi dasar penilaian kelayakan proyek oleh investor dan lembaga keuangan. Komponen utama analisis keuangan. Yang pertama, estimasi biaya investasi, mengetahui kebutuhan modal awal. Yang kedua, proyeksi pendapatan dan biaya operasional, menaksir potensi pemasukan dan mengukur pengeluaran rutin. Yang ketiga, proyeksi laporan keuangan, menilai kondisi finansial bisnis seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Dan yang terakhir, analisis kelayakan bisnis, menentukan kelayakan dan profitabilitas proyek. Estimasi biaya investasi merupakan perhitungan total dana yang dibutuhkan untuk memulai proyek bisnis. Jenis biaya, biaya pra-investasi seperti studi kelayakan, perizinan, dan survei. Biaya investasi tetap seperti bangunan, peralatan, mesin, dan kendaraan. Biaya modal kerja seperti bahan baku, gaji, utilitas, biaya operasional awal. Proyeksi pendapatan dan biaya operasional antara lain. Yang pertama, pendapatan berdasarkan volume penjualan dikali harga jual produk, dipengaruhi oleh permintaan pasar dan strategi pemasaran. Yang kedua, biaya operasional, biaya tetap seperti gaji, sewa, penyusutan, biaya variabel seperti bahan baku, transportasi, dan komisi. Analisis break-even point atau BEP digunakan untuk mengetahui kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Contohnya, biaya tetap 50 juta, harga jual 10.000 per unit, biaya variabel 6.000 per unit. Jadi BEP sama dengan 50 juta dibagi 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 12.500 unit. Artinya bisnis mulai untung setelah menjual 12.500 unit produk. Proyeksi laporan keuangan terdiri dari 3 laporan utama. Yang pertama, laporan laba rugi menunjukkan kemampuan menghasilkan laba. Yang kedua, neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal. Dan yang terakhir, arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Analisis risiko finansial. Yang pertama, risiko pasar. Risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti bunga, nilai tukar, atau suku bunga yang dapat menurunkan pendapatan atau meningkatkan biaya perusahaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ketika perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, perusahaan tidak bisa membayar gaji atau cicilan tepat waktu. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko yang muncul karena kesalahan internal, kegagalan sistem, atau kelalaian manusia yang berdampak pada keuangan. Contohnya, kesalahan pencatatan keuangan menyebabkan laporan rugi laba tidak akurat. Risiko inflasi. Risiko menurunnya nilai uang dan daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Contohnya, kenaikan harga bahan baku menyebabkan biaya produksi meningkat.
Adapun kesimpulan dari video materi yang saya bawakan yaitu analisis aspek keuangan dan finansial merupakan komponen paling krusial dalam studi kelayakan bisnis karena hasil dari analisis ini akan menentukan apakah suatu proyek layak atau tidak untuk dijalankan dari sisi ekonomi. Melalui analisis keuangan, pelaku bisnis dapat mengetahui besarnya kebutuhan dana, sumber pembiayaan, potensi pendapatan, serta tingkat keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi.